Selamat Sabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Orang Asing di Antara Kita. Ayat hafalan, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Poin penting pelajaran kita melayani Allah bila mana kita mencintai dan menerima sesama sebagaimana yang Ia lakukan. Apakah engkau menyimpan sebuah catatan? Banyak yang percaya Lukas memilikinya. Seperti halnya wartawan yang baik lainnya, tentunya telah mewawancarai banyak orang. Hari ini kita akan mendengarkan apa yang telah didengarkan oleh Lukas dari orang yang mengikuti Paulus. Aku tidak mengerti mengapa mereka semua berdebat. Aku pikir setiap orang dapat menerima dan mengikut Yesus. Kepala pelayan Paulus menjelaskan kepadaku bahwa itulah yang Paulus sedang coba usahakan kepada para penatua. Ia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi berpikir kalau orang yang bertobat harus menjadi Yahudi terlebih dahulu dan mengikuti adat kebiasaan Yahudi. Aku tegang mendengar percakapan itu. Sepertinya mereka telah menyepakati sesuatu. Aku rasa Paulus dan Barnabas harus pergi ke Yerusalem dan berbicara kepada para rasul di sana. Seseorang berkata, "Mari kita mencari tahu apa pendapat mereka tentang ini." Itu ide yang bagus. Tetapi aku ingin beberapa penatua setempat juga ikut. Yang lain menyahut, "Aku ingin kita mendapat laporan yang jujur." "Apakah semua setuju?" tanya Paulus. "Ya," serempak mereka menjawab. "Bagus, kita akan pergi secepat mungkin," kata Paulus. "Kita perlu meluruskan hal ini segera." Kami mengadakan perjalanan melalui Fenisia dan Samaria agar Paulus dapat memberikan dorongan terhadap orang-orang Kristen sepanjang jalan. Di Yerusalem, orang-orang percaya menemui kami di gerbang kota. Ketika Paulus memberitahu mereka alasan kedatangan kami, setiap orang setuju bahwa pertemuan khusus perlu diadakan. Mereka mengatur waktu untuk beberapa hari lagi. Aku terkejut dengan jumlah orang-orang yang datang untuk mendengarkan Paulus dan Barnabas. Tetapi aku juga mengetahui di sana banyak orang-orang bukan Yahudi yang memiliki pendapat sendiri tentang menerima Kristus. Mereka semua ingin menyampaikan pendapat mereka sendiri dalam pertemuan itu. Paulus dan Barnabas membuka pertemuan dengan menceritakan perjalanan penginjilan mereka yang pertama. Mereka menceritakan beberapa hal ajaib yang Allah telah perbuat. Paulus bercerita tentang pengalaman dilempari batu sampai mati di Listra. Ia menyimpan informasi terpenting untuk saat terakhir. Banyak orang bukan Yahudi yang amat tertarik menerima kabar tentang Yesus dan kematiannya bagi mereka. Sekelompok orang yang datang dari Yerusalem mulai membuat masalah, cerita Paulus. Mereka mulai mengajar dan menuntut orang-orang bukan Yahudi untuk menjadi orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Aku percaya ini salah. Seperti yang aku duga akan terjadi, terdengar bisik-bisikan di antara kelompok itu. Bagaimanakah
engkau dapat berbuat seperti itu?" Salah seorang pemimpin menuntut. Orang-orang bukan Yahudi ini harus menjadi orang Yahudi dan mengikuti aturan-aturan Musa sebelum mereka dapat mengikut Yesus. "Ya, dia benar," sejumlah suara serentak menyahut. "Kami tidak setuju," yang lain berkata. "Allah menerima siapa saja untuk menerima anaknya. Yang penting ialah bahwa orang-orang bukan Yahudi mendengar kabar tentang Yesus dan menerimanya." Diskusi ini berlangsung maju mundur untuk waktu yang lama. Akhirnya, semua terdiam. Petrus, salah satu rasul, berdiri. "Saudara-saudara, sekitar 10 tahun yang lalu, saya mengabarkan Injil kepada Kornelius dan keluarganya yang bukan orang Yahudi. Mereka menjadi percaya, dan Allah menunjukkan Ia menerimanya dengan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Sama seperti yang dilakukannya pada hari Pentakosta. Tidak jadi masalah bagi Allah siapa mereka. Allah menerima semua bangsa. Begitu juga Ia menunjukkan adat kebiasaan mana yang harus dilupakan. Ia tidak menuntut untuk mengikuti adat kebiasaan orang Israel. Ingatlah, beberapa dari adat kebiasaan kita memberikan kepada orang-orang keselamatan yang salah oleh kita. Mengetahui bahwa kita telah diselamatkan oleh kematian Yesus, sama halnya terhadap orang-orang ini. Ketika Petrus selesai berbicara, tidak ada lagi yang berbicara. Setiap orang mendengarkan ketika Paulus dan Barnabas menceritakan kisah selanjutnya dari hal-hal ajaib yang Allah lakukan kepada orang-orang bukan Yahudi selama perjalanan mereka. Akhirnya, Yakub berdiri untuk berbicara. Dia terlihat sebagai orang yang memimpin pertemuan ini. "Saudara-saudara, dengarkan saya," ia memulai. "Petrus telah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah telah memilih umat-Nya bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga yang bukan Yahudi. Sebenarnya, Allah mengatakan ini dalam Alkitab. Oleh sebab itu, menurut pandangan saya, kita tidak dapat mempersulit orang-orang bukan Yahudi yang telah berbalik kepada Allah." Perdebatan berakhir. Roh Kudus telah membuat setiap orang mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan bahwa langkah selanjutnya adalah memilih orang-orang tertentu untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang percaya bukan Yahudi. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.